I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini, kelas 2D Pendidikan Ekonomi, nomor NPM 22040198. Di sini saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu mata kuliah statistik. Di sini saya mengambil opsi yang nomor 2, yaitu pengertian min dengan 3 metode. Baik selanjutnya apa sih itu pengertian min? Min adalah rata-rata matematika sederhana dari sekumpulan 2 atau lebih bilangan. Dan min sebagai landasi sentral, min juga dikenal sebagai ukuran yang menduduki tempat terpenting jika dibandingkan dengan ukuran landasi sentral lainnya. Min dapat dengan mudah dihitung dengan rumus sederhana. Min bisa digunakan bersama modus dan median. Baik selanjutnya, min memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan yang terakhir itu rata-rata harmonis. Di sini yang pertama itu rata-rata hitung. Rata-rata hitung dilambangkan dengan X bar. Ada beberapa jenis rata-rata hitung. Yang pertama itu data tunggal, data berbobot, data berkelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk rata-rata hitung data berkelompok. Ada 3 rumus rata-rata hitung untuk data berkelompok. Yang pertama itu rumus sigma. Rumus sigma yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Xi itu titik tengah, dari mana kita hasilkan yaitu 1/2 batas bawah ditambah batas atas. Selanjutnya yaitu yang kedua dengan rumus coding. Rumus coding yaitu X bar sama dengan XO ditambah dengan sigma Fi Ci dibagi dengan N dikali 1I. Ci itu kode titik tengah, untuk I nya itu interval kelas. Untuk yang ketiga yaitu rata-rata duga. Rumus rata-rata duga yaitu X bar sama dengan XO ditambah dengan Fi dikali Di dibagi dengan N. Baik, selanjutnya saya mempunyai contoh rata-rata hitung data berkelompok, yaitu nilai hasil ujian semester ganjil sebanyak 40 siswa. Di sini kelas yang pertama yaitu 50 sampai 56 memiliki frekuensi 11. Kelas kedua 57 sampai 63 memiliki frekuensi 4. 60 sampai 70 memiliki frekuensi 6 dan seterusnya. Lanjut dengan pembahasan contoh dengan rumus sigma. Rumus sigma yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikurangi Xi dibagi dengan sigma Fi. Dari mana kita dapat nilai Xi nya, yaitu batas bawah ditambah dengan batas atas, yaitu 50 ditambah 56, maka hasilnya yaitu 106. Jadi 1/2 dikali dengan 106, maka hasilnya yaitu 53. Nah, selanjutnya untuk kelas yang kedua sama batas bawah ditambah dengan batas atas, yaitu 57 ditambah 63 sama dengan 1/2 dikali 120, maka hasilnya 60 dan seterusnya. Nah, dari mana kita dapat nilai Fi kali Xi, yaitu tinggal dikaliin saja nilai frekuensi pertama dikali dengan Xi frekuensi pertama, yaitu 11 dikali 53, maka hasilnya 583. Dan kelas kedua yaitu 4 dikali 60, maka hasilnya yaitu 240. Terus kita jumlahkan VI frekuensi
kali XI-nya itu kita jumlahkan, maka hasilnya yaitu 202.841. Nah, langsung kita masuk ke rumus. X bar sama dengan 2.841 dibagi 40, maka sama dengan 71,25. Selanjutnya kita pembahasan contoh dengan rumus coding. Rumus coding yaitu X bar sama dengan XO ditambah sigma FI dikurangi C dikurangi CI dibagi dengan N. Nah, di sini kita harus menentukan dulu kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, frekuensi di tabel ini ada di kelas pertama, yaitu 50 sampai 56 dengan frekuensi 11. Nah, di tabel ini frekuensinya yang paling besar. Nah, untuk CI-nya kita lambangkan dengan 0. Kenapa dengan 0? Karena dia adalah kode pada frekuensi terbesar. 0, terus selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seterusnya 11 dikali 0. Selanjutnya dari mana kita dapat hasil VI CI, yaitu kita kalikan VI dikali CI, yaitu 11 dikali 0 maka hasilnya 0, 4 dikali 1 maka hasilnya 4, 6 dikali 2 maka hasilnya 12, dan seterusnya. Selanjutnya kita jumlahkan, maka hasilnya yaitu 103. Kita masuk ke rumus. XO sama dengan 53. XO itu nilai tengah pada frekuensi terbesar. Terus sigma FI CI yaitu sama dengan 103. N-nya 40, yaitu jumlah frekuensi. Untuk intervalnya yaitu kelas bawah dikurangi kelas atas dibagi dengan 1. Maka 57 dikurangi 50 dibagi 1, maka hasilnya yaitu 7. Selanjutnya 53 ditambah 103 dibagi 40 dikali 7. 53 ditambah 18 25. Dari mana dapat 18 25? Yaitu 103 dikali 7 dibagi 40, maka hasilnya yaitu 18,25. Jadi 53 ditambah 18,25 maka hasilnya yaitu 71,25. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, pembahasan contoh dengan rumus rata-rata duga. Di sini rumus rata-rata duga yaitu sigma selanjutnya pembahasan contoh dengan rumus rata-rata duga. Di sini rumus rata-rata duga yaitu X bar sama dengan XO ditambah sigma FI dikali DI dibagi dengan N. DI itu nilai tengah dikurangi nilai dugaan. Contohnya D1 sama dengan 53 dikurangi 53, maka hasilnya 0. Makanya di kelas pertama di tabel DI-nya kita taruhkan 0. Selanjutnya kelas kedua yaitu 60 dikurangi 53, maka hasilnya yaitu 7. D3-nya yaitu 67 dikurangi 53, maka hasilnya 14, dan seterusnya. Terus VI, dari mana kita dapat VI DI-nya? Kita kalikan, yaitu 53
dari mana kita dapat nilai VI dikali DI, yaitu kita kalikan frekuensi dikali dengan DI. Misal contoh 11 dikali 0 maka hasilnya 0. Untuk kelas kedua yaitu 4 dikalikan 7 maka hasilnya yaitu 28 dan seterusnya, sehingga VI dikali DI hasilnya yaitu 721. Selanjutnya kita masuk ke rumus. XO sama dengan 53. Sigma FI DI nya sama dengan 721. N nya 40 atau banyak frekuensinya, sama dengan X bar sama dengan 53 ditambah 721 dibagi 40. 721 dibagi 40 yaitu 18,25. Jadi 53 ditambah 18,25 maka hasilnya yaitu 71,25. XO itu nilai dugaan. Nah, untuk yang frekuensi terbesar itu ada pada 11, yaitu kenapa? Karena kelas dengan frekuensi terbesar. Jadi rumus ketiganya itu harus sama hasilnya, yaitu kan hasil contoh dengan rumus sigma yaitu sama dengan 71,25. Rumus codingnya yaitu hasilnya 71,25. Terus rumus rata-rata duga hasilnya 71,25. Jadi ketiga rumus ini harus sama hasilnya. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenaan di hati teman-teman yang nonton, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.